apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Artinya, menjadi hamba Allah yang bersyukur, salah satu refleksi kesyukuran itu adalah ketika kita gunakan di dalam kebaikan-kebaikan amal saleh dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk ketika kita hadir di dalam majelis ilmu ini. Di dalam hadis Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah bersabda di hadapan para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jikalau kalian melihat ada taman-taman surganya Allah di atas muka bumi, maka mampirlah, farta'u, maka singgahlah. Maka di sini para sahabat kemudian merespon, "Wa ma riyadil jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan riyadil jannah di sini ya Allah, ya Rasulullah? Karena kalau bahasanya riyadil jannah di dalam akhirat itu sudah sering diceritakan oleh Nabi SAW. Tapi kalau bahasanya taman surganya Allah tapi ada di atas muka bumi, maka ini adalah sesuatu yang buat sebagian sahabat ini membutuhkan penjelasan. Maka Nabi SAW menjawab, qala hilaquz zikr. Maka Nabi menjawab, hilaquz zikr, halaqah zikr, halaqah ilmu, majelis ta'lim. Maka kalau kita insya Allah dipantaskan oleh Allah hadir di dalam majelis ilmu siang hari ini, maka mudah-mudahan yang hadir hari ini pun menjadi bagian min ahlil jannah. Bahasanya udah main-main di taman surganya Allah sebelum di taman surganya Allah di akhirat nanti. Cuma kalau nanti masuk surga, kira-kira pengennya di depan apa di belakang, Pak? Pengennya di depan apa di belakang? Nyender apa enggak? Maka kalau pengen di surganya paling depan kagak nyender, insya Allah maju ke depannya. Kenapa? Karena biar kita mendapatkan kebermanfaatan hadir di majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita hari ini alhamdulillah sudah masuk di dalam bulan yang dikategorikan sebagai bulan yang utama, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Rajab. Dan kalau kita bicara tentang keutamaan bulan-bulan di dalam Islam, memang tidak ada yang menandingi daripada penghulu dari seluruh bulan yang ada, yaitu bulan suci Ramadan. Tapi ada kemudian di antara 12 bulan selain daripada bulan suci Ramadan yang dikategorikan daripada min ashhuril hurum, di antara daripada bulan-bulan yang haram. Dan ini kalau Nabi SAW membahasakan salah satu mutawaliyah, ada 3 bulan-bulan haram itu yang bersambung, yakni bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ini yang kita sebut dengan bulan-bulan haji. Dan kalau kita melihat di antara bulan-bulan yang lain, ada satu yang terpisah kata Nabi, yaitu baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab Asy-Syarif. Maka alhamdulillah kita hari ini sudah berada di dalam bulan Rajab. Dan kalau kita lihat apa keutamaannya dimasukkan dalam kategori bulan-bulan haram, maka sesungguhnya yang pertama adalah bahwa di dalam bulan-bulan haram itu amalan-amalan kebaikan berdasarkan daripada tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu akan dilipat gandakan lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain selain daripada bulan suci Ramadan. Namun yang juga perlu digarisbawahi, di bulan-bulan haram begitupun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka dosa-dosanya juga akan dilipat gandakan lebih banyak, lebih besar dosanya dilakukan di bulan-bulan haram daripada bulan-bulan yang lain kecuali bulan suci Ramadan. Maka disinilah kita mendapati bahwa di antara keutamaan bulan Rajab adalah termasuk dikategorikan bulan-bulan haram, di antara bulan-bulan haram yang mana melakukan amal soleh dilipat gandakan pahalanya, tapi juga ketika melakukan dosa-dosa akan dilipat gandakan dosanya. Bahkan disebut bulan Rajab ini adalah bulan pengagungan, karena bahasanya bulan Rajab itu dari kata rojub yang artinya pemujaan atau pengagungan. Jadi secara harfiah memang Rajab ini artinya dihormati, diagungkan dan dikagumi. Bahkan di dalam bulan Rajab ini, dalam tradisi umat sebelum sampai risalah Islam kepada mereka,
itu adalah bulan tidak dibolehkannya berperang. Jadi bahkan sebelum datang ajaran Islam, bulan Rajab ini diantara pemuliaannya adalah tidak boleh dilakukan perang, tidak boleh dilakukan perang. Jadi Rajab adalah termasuk bulan suci, oleh karena itu haram di dalam rangka berperang atau terlibat dalam konflik pertikaian selama waktu tersebut. Maka disebut juga Rajab al-Asam, yang artinya Rajab yang membungkam, karena siapapun tidak dapat mendengar suara pedang selama bulan Rajab karena peperangan itu dilarang. Maka kalau peperangan saja dilarang, maka tentu apalagi kalau kita hari ini melakukan ataupun berkonflik dengan orang-orang lain di sekitar kita. Artinya harusnya bulan Rajab ini mengarahkan hati-hati kita menjadi hati-hati yang lebih lembut, menjadi hati-hati yang lebih santun, menjadi hati-hati yang lebih peduli dengan saudara kita di luar diri kita sendiri. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang kedua, bulan Rajab bukan hanya saja tergolong daripada bulan-bulan haram yang mana kemudian kebaikan-kebaikannya dilipat gandakan, keburukannya pun juga akan dilipat gandakan, tapi juga kemudian di situ tidak diperbolehkan di dalam rangka melakukan peperangan maupun kejahatan. Walaupun tentunya ya semua bulan juga tidak boleh melakukan kejahatan, tapi efeknya itu akan lebih besar dibandingkan daripada bulan-bulan yang lain. Maka yang kedua, kemuliaan atau keutamaan bulan Rajab adalah momentum terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, Isra wal Mi'raj. Walaupun ini ada beda pendapat di tengah kalangan para ulama, tapi yang masyhur di negeri kita adalah bertepatan pada tanggal 27 Rajab. Ya, di malam 27 Rajab, 1 atau 2 tahun sebelum Rasulullah SAW melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Karena latar belakang peristiwa Isra wal Mi'raj adalah Rasulullah mengalami apa yang disebut dengan Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Ditinggal wafat istri yang mulia Ummul Mukminin Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian ditinggal wafat pamannya, yaitu pamannya Abu Thalib, yang sebetulnya beliau mencintai Rasulullah dan Rasulullah pun mencintainya. Hanya saja yang membuat Rasulullah semakin sedih adalah ketika kemudian pamannya itu meninggal dunia belum dalam keadaan muslim. Namun ketika Rasulullah berdoa minta ampunan kepada Allah, turun daripada Quran surah Al-Qasas ayatnya 56, bahwa Rasulullah tegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa merubah siapa orang yang paling engkau cintai sekalipun, dan akan tetapi Allah lah yang akan merubah siapapun yang Allah kehendaki. Jadi di sini bertambah kesedihan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian ditambah lagi kondisi eksternal pada saat itu, bagaimana para kaum kafir Quraisy beserta kaum musyrikin mereka bersatu padu melakukan sebuah penindasan kepada kaum muslimin, termasuk diantaranya yang dirasakan oleh keluarga Yasir. Maka ini adalah diantara salah satu cuplikannya, bagaimana sahabat Bilal ibn Rabah ditindih di atas batu yang besar, ya, ditindihkan di atas dadanya batu yang besar di dalam kondisi di padang pasir yang dalam kondisi panas demikian terik. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kondisi-kondisi inilah yang dirasakan umat Islam pada masa di mana Rasulullah SAW juga merasakan bagaimana kesedihan-kesedihan itu. Maka dalam keadaan yang demikian, Allah tidak ingin daripada Rasulnya itu merasakan kesedihan berkepanjangan. Maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk kemudian menjemput Rasulullah, untuk kemudian kalau bahasa kita diajak healing. Kalau kita healing kadang-kadang paling carinya tempat-tempat yang dingin ya. Kalau kita insya Allah pernah ke Saudi, maka healingnya itu ke Taif. Taif itu kayak puncak kita kalau di Jakarta atau daerah-daerah yang dingin di sekitaran Jakarta. Tapi Rasulullah diajak healingnya itu bukan cuma sekedar ke satu tempat yang baru.
Dan ini peristiwanya yang kita kenal dengan istilah Isra wal Mi'raj. Ya, jadi kalau kita bicara surah Al-Isra ayat pertama, inilah yang menceritakan atau yang menjadi dalil peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya di sini? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menarik ketika Allah menggunakan diksi daripada abdun. Allah tidak menggunakan daripada diksi binabiyyihi birasulihi, walaupun yang diperjalankan itu adalah nabi dan rasul yang menjadi kekasih Allah. Ini artinya apa? Bahwa para mufassir dan para ulama menafsirkan bahwa dalam peristiwa Isra wal Mi'raj hakikatnya adalah Allah yang memperjalankan, sementara Rasulullah itu yang diperjalankan. Dan kenapa diperjalankan? Karena Allah menjadikan dia adalah sebaik-baik hamba. Makanya kalau kita hidup ingin diperjalankan oleh Allah, jadilah hamba sebaik-baiknya di hadapan Allah. Dan ketika Allah memperjalankan dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, di waktu malam hari. Jadi ketika berbicara masjidil haram ke masjidil aqsa itu kurang lebih 1.500 km. Kalau hitung-hitungan pakai naik unta di zaman Rasulullah itu jalan 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Nah, tapi pada saat kejadian Isra wal Mi'raj, maka bagaimana Allah memperjalankan Rasulullah dengan mengendarai burak, dan itu kemudian melebihi kecepatan daripada pandangan mata itu melihat, melebihi kecepatan cahaya. Begitu sampai di Masjidil Aqsa, kemudian diparkirlah, kalau bahasa kita diikatkanlah daripada burak tersebut, dan Rasulullah masuk ke dalam Masjidil Aqsa, dan ratusan ribu daripada para nabi dan rasul sudah menunggu Rasulullah untuk menjadi imam mereka. Singkatnya, selesai dari sana, maka kemudian Allah perjalankan Rasulullah Mi'raj. Ya, Mi'raj dari mana? Dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Dan yang menarik, ini seperti Al-Hujurat, ya. Jadi seperti anak-anak tangga. Jadi anak tangga pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa wa Yahya, kemudian langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di atas Nabi Ibrahim itulah ada Baitul Ma'mur, yang itu kalau bahasanya terusannya daripada Masjidil Haram. Jadi kalau Masjidil Haram tembus ke atas itu persis adalah Baitul Ma'mur, yang itu menjadi tempat apa? Para malaikat melakukan tawaf, yang dikatakan bagaimana setiap 70.000 malaikat masuk ke dalamnya, setelah mereka tawaf nggak balik lagi. Karena apa? Karena ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai di titik inilah kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, sampai di sini saya cuma bisa nganterin Anda." Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah sampai kemudian ila Sidratil Muntaha, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, ketika bertemu langsung ini, para ulama ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu hanya mimpi saja melakukan itu. Ada juga yang mengatakan itu ruhnya saja yang berjalan dalam keadaan itu. Tapi masyhurnya para ulama mengatakan bahwa Rasulullah Isra Mi'raj dalam keadaan sadar dengan fisik dan ruh yang memang telah Allah persiapkan sebelumnya. Untuk apa sampai ke sana? Diantaranya adalah episode bagaimana Rasulullah mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah.
Maka Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi Rasul juga menjawab bahwa di sekelilingnya itu bukan hanya ada Rasulullah dan Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Maka saat itu juga seluruh penduduk langit yang melihat kejadian itu mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Makanya kalau kita sholat itu di bagian tasyahud, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, ini adalah cuplikan, fragmen bagaimana Rasulullah berkomunikasi dengan Allah. Tapi kalau kita tidak menghadirkan rasa itu, kita cuma sampai gerakan lisan saja, dan itu tidak memberikan pengaruh apa-apa di dalam diri kita. Maka singkatnya begitu kemudian sudah disampaikan salam kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun memberikan penguatan-penguatan kepada Rasulullah. Salah satunya diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, dan akhirnya kemudian Rasulullah pun diamanahkan sholat 50 waktu. Tapi begitu kemudian sampai di langit di mana Nabi Musa itu berada, Nabi Musa mengatakan, ya Muhammad, balik lagi ketemu Allah. Karena apa? Karena umatmu gak bakal sanggup. Singkatnya kemudian minta kepada Allah, dan akhirnya Allah memberikan keringanan hingga 5 waktu saja dalam sehari semalam bagi umat Nabi Muhammad SAW. Namun begitu masih ketemu Nabi Musa, dibilang, ya Muhammad, umatmu gak bakal sanggup, tapi saya malu kepada Allah. Maka kemudian ada terdengar suara, ya Muhammad, bahwa ketika engkau ridha, maka 5 kali sholat yang dilakukan engkau dan umatmu, maka setara dengan 50 waktu yang dilakukan umat sebelummu. Maka inilah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah. Selain diberikan penguatan, maka diberikan oleh-oleh berupa sholat. Dan sholat ini adalah amalan yang istimewa dan spesial, karena untuk mendapatkannya Rasulullah harus diundang langsung bertemu dengan Allah. Tapi kalau yang lain, puasa, zakat, haji, ini semua adalah Allah perintahkan ketika Rasulullah berada di atas muka bumi. Maka di antara pesannya apa? Ketika kita melakukan sholat dengan benar, maka walaupun kita berbisik di bumi, tapi derajat kita dan suara kita akan terdengar sampai ke langit. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bulan Rajab ini adalah bulan diamanahkannya sholat kepada Rasulullah dan umat Islam. Maka salah satunya jadikan momentum, lihat bagaimana sholat kita selama ini. Kalau tadi kita mendapatkan kemuliaan di bulan Rajab, maka yang berikutnya evaluasi sholat kita hari ini. Apakah sholat kita hari ini sudah mendorong kita menjadi ahlul khair? Dari mana kok sholat akan mendorong jadi ahlul khair? Karena Allah menyebutkan, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Maka kalau sholat kita ternyata belum mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, maka berarti sholat kita masih jauh daripada kesempurnaan dan sesuai dengan apa yang Rasulullah tinggalkan kepada kita. Maka disinilah kita bisa melihat, walaupun memang proses khusyuk ini bukan hal yang mudah, tapi kita bisa mengawalinya dengan menghadirkan rasa di dalam sholat yang kita lakukan. Kenapa? Karena Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan, seseorang yang sholat tanpa rasa ibarat seorang hamba, seorang budak menghadiahkan bangkai di hadapan rajanya. Maka jangan sampai hari ini kita sholat tapi nggak ada rasa. Dan kenapa ada orang yang sholatnya penuh rasa dan tidak ada rasa? Kata kuncinya adalah seberapa hadir Allah di dalam apa yang ia lakukan. Karena orang sholat saja belum tentu aman. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka kecelakaan neraka uwailah bagi orang-orang yang sholat. Sholat saja kita belum tentu selamat Bapak Ibu. Kenapa? Karena sholat kita itu tadi disebutkan oleh Allah SWT. Yang pertama lalai baik dalam menghadirkan rasa, lalai di dalam mengupayakan kekhusyuan, lalai dalam mengerjakan. Kadang waktu kita suka menunda-nunda tanpa ada uzur syar'i. Kalau sholat pengennya buru-buru,
Tapi kalau selain sholat kita bisa berlama-lama, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih punya kelalaian-kelalaian itu. Belum lagi yang meninggalkan waktu sholat. Maksudnya tidak mengerjakan sholat, atau giliran sholat tapi pikirannya traveling kemana-mana. Salah satunya apa? Lupa rakaat sholat. Makanya kenapa kita dianjurkan, bahkan diarahkan untuk sholat berjamaah di awal waktu di masjid, akan menghindarkan daripada kelemahan-kelemahan itu. Tapi kalau kita sholat sendirian, bukan gak mungkin sholat yang kita lakukan itu juga digoda oleh syaitan yang memang sengaja diciptakan oleh Allah, dan salah satunya tugasnya adalah menggoda orang sholat. Makanya kita berharap bahwa dalam bulan Rajab ini kita juga terus meningkatkan kualitas sholat kita, sehingga insya Allah sholat kita menjadi sholat yang mendorong kita menjadi ahlul khair, yang menjadi orang-orang yang tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka oleh karenanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dan yang kedua, kenapa orang bisa celaka walaupun dia sholat? Karena dia sibuk untuk mencari perhatian makhluk dan bukan sibuk cari perhatian Allah. Maka ketika bahasanya alladzina hum yuraun, yaitu ketika kalau di hadapan manusia lain, wah sholatnya itu seakan-akan luar biasa. Tapi kalau sholat sendirian, jangan sampai seperti seekor burung pelatuk yang begitu cepat mengerjakan pekerjaannya. Maka kita berlindung kepada Allah SWT. Apapun yang kita lakukan hakikatnya caper sama Allah. Jangan sibuk kita caper sama makhluk. Karena caper sama makhluk bukan tidak mungkin adalah mendesain patah hati yang disengaja. Tapi kalau caper sama Allah, maka Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Maka ini adalah daripada kemuliaan bulan Rajab yang kedua. Dan yang terakhir, kemuliaan bulan Rajab adalah isti'dadus syuhur, yaitu bulan persiapan. Bulan persiapan kemana Bapak Ibu? Menuju bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, rindu gak kita ketemu Ramadan? Pengen gak ketemu Ramadan lagi? Maka insya Allah, semoga Allah memantaskan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk bertemu kembali bulan Ramadan. Sehingga bahkan paman daripada Imam At-Tirmidzi, yakni Imam Abu Bakar Al-Waraq Al-Balkhi rahimahullah, pernah mengatakan bulan Rajab adalah bulan menanam benihmu, Sya'ban adalah bulan mengairi atau menyiram mereka, dan Ramadan adalah bulan memanen hasil. Maka artinya apa? Kalau kita pengen Ramadan kita berhasil tahun ini, maka itu akan terlihat dari siapa orang yang mempersiapkan dari minimal bulan Rajab. Walaupun ada riwayat yang lain yang mengatakan kalau para generasi sebelum kita 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah mempersiapkan akan bertemu Ramadan. Dan setelah Ramadan mereka menjaga dan berdoa dari waktu Ramadan sampai 6 bulan setelahnya. Nah, tapi kalau kita nggak bisa sampai kayak begitu, minimal sekarang kita punya patokan. Kalau sudah bulan Rajab ini artinya sudah lampu kuning. Persiapan-persiapan kita sudah mulai kita optimasikan. Jangan sampai begitu kita masuk Ramadan kita kaget dan akhirnya tidak ada pertumbuhan apapun. Bertemu Ramadan berkali-kali tapi tidak ada pertambahan walaupun pertumbuhan amal dan ibadah yang kita lakukan. Maka oleh karenanya, apa amaliyah-amaliyah yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini sehingga menjadi di antara persiapan yang utama di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah memperbanyak doa. Di antara doa yang biasa dibaca oleh para ulama dan orang-orang sebelum kita, Allahumma barik lana fima, itu doa makan ya kan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Jadi ini adalah untuk menguatkan ya kerinduan kita, kecintaan kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan semoga Allah pantaskan, Allah hadirkan juga keberkahan di bulan Rajab ini. Yang kedua adalah perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Karena ini ada satu hadis dari Imam Ad-Dailami yang artinya
perbanyaklah istighfar pada bulan Rajab, karena Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab setiap saat membebaskan seseorang dari api neraka. Apalagi kalau kita mendapati Rajab itu dalam huruf hijaiyah ada 3 huruf, ra, jim, dan ba. Ra-nya rahmatullahi ta'ala, ba-nya birrullahi ta'ala, dan jimnya adalah jurmul abdi. Artinya apa? Rahmat Allah dan kebaikan Allah itu mengapit dosa seorang hamba. Maka disinilah kita perbanyak mohon ampun kepada Allah. Dan salah satu yang paling banyak dianjurkan oleh para ulama, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Kalau baca istighfar yang lain boleh Ustaz? Boleh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Mau baca sayyidul istighfar? Boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kalau mau baca istighfarnya Nabi Yunus, boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi minimal adalah kita perbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah itu mendawamkan sehari itu minimal 70 hingga 100 kali istighfar. Maka kalau kita punya aurat, punya wirid-wirid rutin, salah satunya rutinkan membaca 100 kali istighfar pada waktu ba'da subuh dan 100 kali ba'da asar. Karena insya Allah di antara faedahnya, apapun yang menjadi hajat kita akan Allah kabul. Insya Allah Allah akan ijabah. Yang ketiga adalah perbanyak puasa sunnah. Nah ini kalaupun misalkan Ustadz boleh nggak puasa sunnahnya dari awal, silakan. Yang penting kalau kita lihat tidak ada nas yang kemudian memastikan kita harus memulainya itu seperti apa. Tapi dibolehkan kalau kita barengin, misalkan barengin dengan hari Senin, Kamis, Jumat, kemudian ya karena Kamis dan Jumat boleh digabung, tapi kalau berdiri sendiri tidak boleh. Kemudian diniatkan dengan puasa sunnah bulan Rajab boleh. Tapi yang juga tidak dibolehkan adalah puasa 1 bulan penuh, termasuk Sya'ban. Walaupun Rasulullah nanti di bulan Sya'ban termasuk hampir tidak pernah berbuka kecuali 1-2 hari saja. Ya karena apa? Untuk membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Nah, jadi perbanyaklah puasa sunnah karena Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita, barang siapa melakukan puasa 1 hari di jalan Allah dalam melakukan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Ya, jadi kita boleh mengiringinya dengan puasa Ayyamul Bid, puasanya Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak, itu juga silakan. Dan yang terakhir adalah amalan yang bisa kita lakukan selain perbanyak doa, istighfar, berpuasa sunnah, adalah menambah amalan-amalan sunnah lainnya seperti sedekah, kemudian tilawatil Quran, dan juga kebaikan-kebaikan lainnya. Agar apa? Agar kebaikan-kebaikan yang kita lakukan insya Allah menjadi catatan amal yang Allah lipat gandakan pahalanya dan menjadi di antara perbekalan terbaik kita pada saat pulang kembali menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya, dan insya Allah sudah menunjukkan pukul 1. Jika memang ada yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan sebelum kita tutup. Atau sudah jelas semua? Atau kelihatan wajah-wajahnya? Ini kelihatan wajah-wajah ahli puasa ini. Tapi begitu turun insya Allah langsung cari bukaan dulu ya. Mudah-mudahan Allah izinkan, termasuk juga urusan-urusan hati Bapak Ibu ya. Jadi kita jaga urusan hati kita, urusan amaliyah kita, urusan ibadah kita, agar kita betul-betul Allah pantesin bertemu kembali Ramadan. Bahkan kami doakan bersama mudah-mudahan yang hadir hari ini diizinkan Allah melakukan umrah di bulan suci Ramadan. Ya. Jadi kenapa? Karena orang yang umrah di bulan suci Ramadan mendapatkan pahala melaksanakan haji sebagaimana bersama Nabi. Hari ini adik ipar itu daftar haji tahun ini baru bisa berangkat 2070, 2060 sekian atau 2070. Yang di Bogor 2045. Jadi hari ini Bapak Ibu, saya cuma pengen bilang, kalau Allah izinin kita punya sebagian harta berangkat umroh nggak apa-apa.
Niatin sambil nggak apa-apa, haji kita sambil nunggu giliran. Tapi lakukan itu secara rutin, maka insya Allah walaupun tidak menggugurkan kewajiban kita berhaji, namun insya Allah faedah dan fadilahnya itu begitu banyak dan luar biasa. Dan hari ini alhamdulillah dimudahkan kita untuk melakukan ibadah umroh tidak sebagaimana beberapa tahun yang lalu. Hanya saja sekarang memang konsekuensinya karena begitu dibuka, sekarang semua jamaah di seluruh dunia datang, ya ketersediaan hotel itu juga tidak banyak, maka akhirnya otomatis naik harganya. Tapi ala kulli hal insya Allah tidak ada yang jatuh miskin kalau dia kemudian berangkat umroh, betul nggak? Karena Allah dan Rasulnya yang menjamin. Karena kata Nabi bahwa al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Satu umrah ke umrah berikutnya akan menghapus dosa di antara keduanya, bahkan menghapuskan kefakiran sebagaimana karat pada besi. Jadi insya Allah kalau yang hari ini rezekinya lagi macet, umrah. Yang lagi hubungan keluarga kurang bagus, umrah. Karirnya lagi mandek, umrah. Insya Allah semoga ketika kita mengadu hanya kepada Allah, Allah memberikan yang terbaik di dalam apa yang kita hajatkan, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kami kembalikan lagi kepada Ustaz Gondo. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.